Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis maulid, majlis ilmu. Mudah-mudahan menjadi amal yang makbul indallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, berada di penghujung bulan maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan sedikit kita terangkan, terjemahkan berkaitan dengan wiladah, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para sahabat, di antaranya Abi Hurairah radhiyallahu an, meriwayatkan bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah nabi pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diutusnya paling akhir. Pertama kali diciptakan, tapi diutusnya paling akhir. Dan riwayat-riwayat yang seperti ini banyak sekali menunjukkan bahwa pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling mulianya manusia yang dilahirkan di atas bumi ini. Di riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah, ketika dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar tentang hal pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum semuanya ini, yaitu menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cahaya Nabi ini bersumber daripada min nurih, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali yang diciptakan itu adalah nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah Allah memilih daripada manusia yang banyak ini untuk diberikan khususiyah, pemberian khusus. Apa pemberian khusus itu? Yaitu Allah menitipkan nur cahaya Nabi Muhammad yang sangat terang ini ada di sulbi-sulbi manusia dan ada di perut perempuan-perempuan yang mulia. Jadi berkat sama Allah dititipi cahayanya Nabi Muhammad, mereka menjadi orang-orang yang mulia. Maka cahaya ini berpindah-pindah dari sulbi Nabi Adam, kemudian berpindah ke perutnya Hawa, istrinya, kemudian berpindah kepada putranya Nabi Allah Syed, kemudian berpindah kepada istrinya, dan seterusnya sampai dilahirkan Nabi Allah Nuh. Maka cahaya tersebut ada di sulbi Nabi Allah Nuh. Dan ketika Nabi Allah Nuh menikah, maka cahaya Nabi Muhammad itu berpindah kepada perut istrinya dan seterusnya. Jadi pindah-pindah itu dititipkan dari sulbi laki-laki menuju rahimnya perempuan. Lahir laki-laki, pindah lagi. Nanti ketika laki-laki ini menikah, pindah terus. Nah, yang pernah ditinggali sulbinya atau rahimnya oleh cahaya Nabi Muhammad SAW, maka mereka menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
di antara kakek-kakek Nabi itu ketika di sulbinya itu ada cahaya Nabi Muhammad, itu lain wajahnya. Ketika dipandang itu lain, ya, memancarkan cahaya. Tapi ketika datuknya kakeknya Nabi ini menikah dengan seorang perempuan dan berhubungan dengan istrinya, maka cahaya yang disaksikan oleh orang-orang Quraisy itu tidak didapati lagi. Kenapa? Sudah pindah kepada istrinya. Sampai melahirkan abah Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita membaca kitab sejarah itu, saking gantengnya abahnya Nabi Muhammad itu, banyak yang berharap menjadi istrinya. Jadi perempuan-perempuan satu daerah itu berharap mereka dikawini sama Abdullah ini, abahnya Rasulullah ini. Sehingga ketika beliau meminang Siti Aminah, itu banyak yang sakit perempuan-perempuan. Kayak antum ya. Maka sing loro, ada yang pingsan, macam-macam. Kenapa? Putus asa. Berharap diminta oleh Abdullah, abahnya Rasul. Ternyata yang dipinang adalah Siti Aminah. Sayyidatil Karimati Aminah. Seorang pilihan, ya, perempuan pilihan ini di antara perempuan-perempuan yang mulia yang ada di suku Quraisy. Beliau yang paling mulia ketika itu. Fatalaqahu zulbu Abdillah fa'alqahu ila batniha. Maka ketika kawin, cahaya Nabi Muhammad yang ada di sulbi Abdillah itu berpindah ke perut atau rahim Siti Aminah. Maka dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya itu dijaga, ya, dijaga dengan penjagaan Allah. Hamil itu Siti Aminah dengan riayah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang ada di dalam perutnya itu manusia pilihan. Kama warada, sebagaimana datang penjelasan-penjelasan bahwa hamilnya Siti Aminah itu hamil yang tidak seperti hamil. Malah ngerasa tidak hamil, cuman tidak haid begitu ya. Jadi haidnya berhenti kan, misalnya umumnya orang hamil itu kan berhenti haidnya. Ini tidak haid, tapi tidak ngerasa seperti orang hamil. Orang hamil itu misalnya sakit ini itu ya, berat, sakit perut, pinggangnya sakit, macam-macam. Tapi Siti Aminah hamlan khafifan, hamil yang sangat enteng, la tajidu lahu thiqala, tidak ada berat sama sekali. Tidak ada loro, tidak ada apa-apa. Malah Siti Aminah ini mendapatkan bisyarah-bisyarah, kabar-kabar gembira ketika tidur dalam mimpinya. Mimpi Nabi Allah bahwa akan muncul dari rahimmu perempuan laki-laki, Nabi akhir zaman dan seterusnya. Mimpi ya, di bulan pertama mimpi, bulan kedua sampai mendekati kelahiran mimpi Nabi Allah. Ya, mengabarkan tentang munculnya Nabi akhir zaman dari rahim Siti Aminah. Wala tashku minhu alaman wala ilala, tidak pernah ketika hamil Nabi Muhammad ibunya itu ngeresulo, tidak pernah. Ya, sakit atau pinggangnya sakit, tidak pernah. Sampai berjalan bulan demi bulan dan mendekati kelahiran Rasulullah SAW ada di alam dunia ini. Ya. Maka sampailah kepada hari dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kaun, seluruh alam ini di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bergembira. Ya. Karena apa? Mendekati munculnya pelita ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua mata di malam itu tertuju ke satu arah, ke Mekah, menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan mereka sudah menunggu lama sudah. Bumi ini sudah nunggu lama. Langit itu sudah nunggu lama. Kapan munculnya Nabi Muhammad itu ya? Kangen mereka.
Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Dan di malam kelahiran Nabi tidak ada hewan pun yang ada di desanya atau daerahnya suku Quraisy kecuali mengeluarkan suara. Di malam itu rame tadi. Jadi malam kelahirannya Nabi itu suarane kambing, suarane unta, semua bersuara di malam itu menyambut ya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kayak bengi wis. Ya, rame. Suaranya rame. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam. Tidak ada yang hamil di tahun itu kecuali mendatangkan anak laki-laki. Dulu itu ketika masa jahiliyah, kalau ada perempuan melahirkan anak perempuan, ada istri melahirkan anak perempuan, itu seperti aib begitu. Tidak senang mereka. Ya. Tak biarkan hidup anak perempuan tersebut, tapi kita mendapatkan hinaan dari tetangga-tetangga. Duh anak wedok begini diomongi. Am yadussuhu fit turab, atau ya kita pendem hidup-hidup, salah satu. Itu jahiliyah dulu ya. Dibiarkan hidup tapi terhina keluarganya karena punya anak perempuan. Atau kalau tidak mau terhina, dipendem bayi tersebut, anak perempuan tadi. Ya seperti kisahnya Sayyidina Umar. Ya, yang membawa putrinya sampai ke padang pasir, kemudian digali kuburannya. Ketika tanahnya mengenai baju pakaiannya Sayyidina Umar, dibersihkan sama putrinya karena pakaian abahnya kotor. Tidak tahu anak ini, tidak ngerti. Ya setelah itu dipendam sama Sayyidina Umar karena ketika itu jahiliyah memang seperti itu. Jadi ketika Sayyidina Umar mengingat hari-hari itu, beliau nangis. Ya di masa-masa jahiliyah tadi. Cuman berkatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada perempuan hamil di tahun itu kecuali melahirkan anak laki-laki. Bahkan mereka menamai anaknya Muhammad. Kenapa? Ya wis krungu ya, wis viral. Ya bahwa zaman kita sekarang ini bakal muncul Nabi akhir zaman. Nah, anaknya dijenengi Muhammad supaya soporo anakku Nabi kan lumayan ya. Jadi dinamai Muhammad, banyak yang dinamai Muhammad. Tapi ya Allah tahu yang mana yang manusia pilihan itu ya. Jadi tidak melahirkan di tahun itu kecuali bayi laki-laki. Barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ditunggu-tunggu oleh alam semesta ini ya. Setelah itu qaruba awanu wat'i hadzal habib, ketika sudah dekat ya proses kelahiran daripada manusia tercinta ini, maka langit-langit dan bumi semuanya mengucapkan selamat datang, menyambut. Tapi dengan bahasanya masing-masing. Bukan bahasanya kita. Ya bahasanya langit dan bahasanya bumi menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemberian-pemberian Allah di malam kelahiran Nabi itu seperti hujan yang deras. Bahkan lisan para malaikat di malam hari itu ya semuanya bersuara. Ono suara tapi tidak ono wonge begitu. Ya. Menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diutuslah utusan-utusan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang hadir di malam kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Siti Maryam. Ya, Maryam binti Imran, ibu daripada Sayyidina Isa, diturunkan oleh Allah dari alamnya malam itu. Sayyidatu Asiyah dan Siti Asiyah, ya, istri daripada Fir'aun, menghadiri proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bukan hanya dua perempuan ini saja, wa ma'ahuma, bersama dua perempuan ini minal huril ain, yaitu bidadari surga ikut turun. Kalau di sini kan bidan begitu ya. Bidan ambek ibuke mungkin ya, atau bidan ambek dulure, atau
tim operasi sesar misalnya. Kalau Rasulullah enggak. Ya. Ibunya melahirkan didampingi oleh pembantunya, tapi turun dari langit Siti Maryam dan Siti Asia dibarengi oleh penghuni atau bidadari-bidadari dari surga. Dan itu termasuk kemuliaan bukan bagi Nabi, kemuliaan bagi mereka. Bukan Nabi mulia karena kedatangan mereka, bukan, tapi mereka mendapatkan kemuliaan bisa hadir malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad di subuh atau mendekati subuh hari Senin bulan Rabiul Awal, ada di Mekah. Ketika dilahirkan dalam keadaan makhtun, wulida makhtunan, sudah sunat terpotong, makhulan, matanya seperti sudah bercelak, maktu asyurrah, dan ari-arinya pusarnya sudah bersih, sudah lepas. Ya. Bahkan ada yang mengatakan Nabi itu lahir dalam keadaan sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pembantu atau budak Thuwaibah itu lari mengabarkan kepada beberapa orang. Ya, di antaranya yang dikabari adalah Abu Lahab, paman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jenenge paman ya, krungu duwe ponakan anyar kan seneng begitu ya. Padahal enggak tahu ini seperti apa nantinya. Nah, saking senengi sampai budak itu dibebaskan karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, karena Abu Lahab ini tidak mengikuti agama Nabi, mati dalam keadaan kafir seperti Abu Jahal ya. Abu Lahab ini dikatakan karena senangnya dia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka siksanya dia di alam barzakh diringankan setiap hari Senin. Kenapa? Pernah senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seumur hidup mek seneng pingsan tok sekali tok. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman yang dia itu setiap tahunnya mengadakan acara maulid karena senang dengan wujudnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka harapan besar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu luar biasa ya, bulan Rabiul Awal ini, kelahiran Nabi ini merubah segala-galanya ya. Merubah segala-galanya. Dan alhamdulillah kita dijadikan orang-orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senangnya kita ini dengan lahirnya Nabi Muhammad menjadi penyebab kita semuanya dijauhkan daripada azab Allah, dijauhkan daripada neraka Allah, dan mudah-mudahan bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.